وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Apakah berdosa menahan rasa sakit hati kepada orang lain yang sering menyakiti hati kita dengan diam saja seperti tidak ada apa-apa, dan bagaimana cara agar orang tersebut tahu kita sakit hati dengan kata-kata yang dia ucapkan? Syukran, jazakumullah khairan. Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis sebuah kitab yang berjudul Qawaid As-Sabr. Kaidah-kaidah supaya kita bisa bersabar dari ujian manusia. Yang pertama, ya, setiap ada ujian yang datang kepada kita dari sifat manusia untuk kita, maka kita harus memahaminya itu merupakan takdir yang telah Allah takdirkan kepada kita. Ya, nah ketika kita menyadari itu merupakan sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita, maka dengannya akan mudah bagi kita untuk menerima, karena ini keputusan Allah yang Allah putuskan kepada kita. Ini satu hal. Hal yang kedua, kita ketahui bahwasanya tidak ada ujian dan cobaan yang didapatkan oleh seseorang kecuali dikarenakan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Hari ini ada orang menzalimi kita, hari ini ada orang yang menyakiti hati kita. Mungkin ini sebagai bentuk dari dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan, atau kita pernah menzalimi manusia yang lainnya. Kita pernah menyakiti orang lain, sehingga Allah Subhanahu wa taala membalas kejelekan tersebut melalui fulan dan alan. Bisa difahami di sini? Sehingga membuat kita mengintrospeksi diri kita, beristighfar kepada Allah Rabbul Alamin. Yang ketiga, ketahuilah bahwasanya ketika seseorang mendapatkan ujian dan cobaan, tidaklah ujian tersebut kecuali dengannya Allah mengampuni dosanya dan mengangkat derajatnya. Bahkan duri yang ada di jalanan yang terkena dengan kaki seseorang itu merupakan sebab pengampunan dosa. Jadi kita jadikan gangguan manusia kepada kita, cacian manusia kepada kita, sakit hati yang dia buat untuk diri kita, kita jadikan itu sebagai ladang untuk mendapatkan pahala dan pengampunan dosa dari Allah Rabbul Alamin. Ya, walaupun secara kaidah kita bisa membalas. Apa dalam ayat Allah mengatakan, kalau seandainya mereka berbuat kejelekan kepadamu, maka balaslah kejelekan tersebut dengan semisalnya. Walain sabartum lahu khairul lisabirin. Dan kalau seandainya kamu bersabar, maka orang yang bersabar itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan kita dianggap lemah oleh manusia, ya, karena tidak mau membalas dan sebagainya, tetapi kita adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang saudara-saudaraku muslimin, ketika dia menyakiti hati kita, dia memberikan mudarat kepada kita, mudaratnya sebesar ini, tetapi kemudian ketika kita membalas, terkadang kemudaratannya itu bisa berlipat-lipat. Maka ini juga harus kita memahaminya, sehingga dengan timbangan-timbangan ini, maka jadikanlah ini sebagai bentuk introspeksi diri kita. Ya, mungkin ada dosa dan kesalahan yang kita lakukan, mudah-mudahan dengan sebabnya Allah bisa mengampuni dosa kita dan mengangkat derajat kita. Ya, Nabi kita Muhammad SAW disakiti oleh orang-orang pada waktu itu, tapi beliau tetap berbuat baik kepada mereka. Beliau datangi rumahnya, beliau ajak beliau kepada Islam. Ya, begitu juga mudah-mudahan dengan kita bisa terus senyum dengan dia, walaupun dia terus menyakiti hati kita, kita senyum sama dia, kita berbuat baik sama dia. Mudah-mudahan suatu saat dia bisa dibukakan hatinya oleh Allah, mendapatkan hidayah, dan subhanallah pahalanya akan mengalir kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab.